wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Dan juga terlibatkan untuk seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang konsisten mengikuti sunnah, ajaran, petunjuk dan tuntunan beliau dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba'd, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa', amal yang tidak diterima, tidak diangkat. Wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan. Wa 'ainin la tadma', mata yang tidak menangis menyesali salah dan dosa. Wa nafsin la tashba', dan jiwa yang tidak puas, tidak bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh kajian di Masjid An-Nur yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya di bagian awal dari kajian kita akan mentadabburi sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan tadi dibaca saat salat subuh berjamaah. Untuk materi tadabbur Qur'ani pada pagi hari ini kami ambilkan dari surat Ali Imran. Dan kami paskan dengan tadabbur yang pertemuan Ahad lalu, biar ada korelasinya, biar ada ketersambungannya. Dulu mengenai apa? Masih ingat? Mengenai apa? Tadabbur yang Ahad pekan lalu. Tentang apa? Apa? Tentang nahi mungkar. Ingat ya? Sudah ingat? Dengan tawadhu. Ya, antara tawadhu dan lupa. Saya bacakan ayatnya yang dulu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud alaihi salam dan lisan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laknat tersebut disebabkan kemaksiatan mereka, kedurhakaan mereka, dan sikap mereka yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di kelanjutan ayatnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melakukan nahi mungkar, mencegah atau menghalang-halangi, melarang atau menghentikan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Artinya mereka ini tidak melakukan usaha apapun, entah dengan tangannya, entah dengan lisannya, dalam rangka menghentikan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Itu salah satu di antara sebab dilaknatnya mereka dan ditimpakannya azab kepada mereka. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh teramat buruklah apa yang mereka lakukan. Itu yang pertemuan Ahad lalu. Sekarang kita akan tadabburi surat Ali Imran.
Nanti ditulis ya, Ali Imran ayat 104. Ya, Ali Imran ayat 104. Nanti kalau di rumah kalau di rumah mau menceramahi istrinya atau suaminya atau anaknya biar ada dalilnya. Lebih mantap. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan tidaklah ada di antara kalian segolongan orang atau satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Di samping mengajak kepada kebaikan, menyuruh atau memerintahkan kepada kema'rufan. Segala apapun yang dikenal sebagai satu kebaikan oleh syariat agama Islam, itu kema'rufan. Wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian di samping ngajak kebaikan, kemudian amar ma'ruf, yang ketiga mencegah kemungkaran. Kemungkaran segala keburukan yang dikenal buruk atau dicap buruk oleh syariat agama Islam. Kemudian orang yang merealisasikan ini, mengajak kepada kebaikan, kemudian menyuruh kepada kema'rufan dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, terlebih lagi nanti beruntung di akhirat. Masih ingat seperti apa bentuk keberuntungannya orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ingat? Ada yang ingat apa enggak? Sebanyak berapa orang yang mau mengikuti ajakannya, maka sebanyak itulah pahala yang diraih olehnya. Man da'a ila huda, barang siapa mengajak kepada jalan petunjuk, falahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada jalan petunjuk, maka dia memperoleh pahala semisal pahala-pahala orang yang mengikuti dirinya sampai hari kiamat. Dan itu tidak menyebabkan pahala mereka berkurang sedikit. Jadi misalkan panjenengan jumlahnya berapa ini? Mungkin 100 orang, ya, 100 orang. Ini mengikuti ajakan seseorang. Seseorang yang mengajak ini dapat pahala persis seperti pahalanya 100 orang. Tapi bukan berarti gara-gara itu pahalanya 100 orang ini hangus, dicuri sama si pengajak. Tidak. Yang 100 orang tetap dapat pahala utuh, tidak berkurang sedikit pun. Tapi itu dikopi, kemudian ditempelkan ke si pengajak. Jadi pahalanya berlipat ganda. Sebaliknya, waman da'a ila dhalalatin, dan barang siapa mengajak kepada jalan kesesatan, fa'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada jalan kesesatan, maka dia memperoleh dosa semisal dosa-dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dosanya ngalir terus. Kalau yang tadi, pahalanya ngalir terus. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, itu ya tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi misalkan ya, saya yang mengajak untuk melakukan perbuatan dosa. Jangan kok mau saja, ya. Enggak bisa jangan beralasan lah aku ini soalnya biar dijak Pak Ustaz misalkan. Ya dosanya jadi tanggung wong itu tidak, ya. Benar saya mendapat pelipat gandaan dosa karena saya mengajak, tapi jangan dosanya ya ditanggung sendiri juga. Tidak bisa dosa dilemparkan atau dibebankan kepada orang lain. Kalau dalam agama Islam begitu kaidahnya. Jadi tidak ada istilah penebusan dosa.
Tiap orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidaklah menanggung dosa orang lain. Itu adalah dosanya dirinya sendiri. Orang lain menanggung dosanya sendiri. Hanya saja ada pelipat gandaan jika orang yang melakukan dosa ini sebab diajak oleh orang lain. Orang lain yang bersangkutan ini dapat pelipat gandaan dosa. Begitu. Bisa dipahami? Baik. Ini tadi ayat pertama yang kita tadabburi. Yang berikutnya masih berdekatan dengan ini, ayat 110. Tadi ayat berapa yang tadi? 104. Sudah ditulis? Mengandalkan hafalan semuanya. Berarti penduduk Kalirejo ini cerdas-cerdas semuanya, ya, mengandalkan hafalan. Amin. Alhamdulillah malam hari ini sepertinya diabadikan, dimasukkan YouTube. Ya, nanti bisa ditonton lagi. Kenapa? Oh ya. Oh, belum ditancapkan. Oke. Maaf. Tadi belum diingatkan. Ini ayat 110. Yang tadi di halaman sebelumnya, yang 104. Kita baca. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ini sebaik-baik umat. Tapi tidak serta-merta karena kita ini orang Islam atau umatnya Nabi Muhammad langsung jadi sebaik-baik umat. Ada syarat yang harus dipenuhi. Mereka menjadi sebaik-baik umat karena punya karakteristik yang disebutkan setelahnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan atau dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada kema'rufan. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah dengan keimanan yang kokoh tanpa keraguan sedikit pun, karena dibangun berlandaskan ilmu, bukan berlandaskan warisan dari orang tuanya atau ikut-ikutan masyarakatnya. Dibangun berlandaskan ilmu. Kita ini alhamdulillah terlahir dari orang tua yang insya Allah mayoritas Islam, ya. Akan tetapi janganlah kita mencukupkan diri dengan keislaman yang hasil warisan. Kita harus membangun agama yang kita anut ini berlandaskan ilmu dan pengetahuan yang mapan, ya. Karena nanti ketika di alam barzah kita itu ditanyai 3 pertanyaan yang seolah mudah, ya. Seolah mudah, tapi sebetulnya tidak semudah yang kita perhatikan. Pertanyaannya cuma 3. Semua orang, mau Islam, mau non-Islam, semuanya ditanya 3 ini. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Yang kedua, wa madinuka, apa agamamu. Yang ketiga, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Saya tanya, jika sekarang kita ditanya, bisa jawab semua apa enggak? Bisa. Bahkan orang yang di luar Islam bisa jawab. Bisa jawab. Hafal siapa Tuhan yang disembah sama orang Islam. Mereka bakal menjawab Allah. Apa agama yang mereka anut? Islam. Siapa nabi yang mereka ikuti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tahu itu, ya, semuanya tahu itu, karena dengan kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang ini, tidak ada satupun penjuru bumi kecuali informasi sampai ke sana, ya, sampai ke sana. Jika menjawabnya menggunakan hafalan atau kecerdasan, maka semua orang selamat di alam barzah. Iya apa tidak?
Jika memang benar jawabnya itu pakai hafalan, ya, pakai hafalan. Bahkan yang tidak kuat hafalannya saja bisa menjawab kalau cuma 3 ini. Ya, cuma 3 ini. Nggak perlu pinter teman-teman begitu. Gampang banget. Ya. Akan tetapi sayangnya menjawabnya itu tidak menggunakan hafalan. Tidak menggunakan kecerdasan. Tapi menggunakan apa? Keimanan. Jawab itu pakai keimanan. Dulu waktu di atas muka bumi, waktu masih hidup di dunia, dia beriman apa enggak? Ya. Kemudian dia membuktikan keimanannya dengan amal soleh apa? Tidak. Jika iya, maka dia bisa jawab. Dia bisa jawab. Jadi yang bikin bisa jawab adalah pembuktiannya saat masih hidup. Ya. Pembuktiannya saat masih hidup. Jika tidak, maka nggak bisa jawab. Ya. Jika tidak, maka nggak bisa jawab. Semoga kita termasuk yang bisa jawab. Kenapa? Ya karena kita sekarang berusaha membuktikan keimanan kita. Kita landasi iman kita dengan ilmu, kemudian setelah kita berilmu kita mengamalkannya. Nah, semoga bisa jawab. Baik, ini tadi adalah syarat yang seharusnya dipenuhi oleh kita umatnya Nabi Muhammad SAW jika ingin predikat khairu ummah, sebaik-baik umat itu pantas melekat atau disematkan kepada kita. Jadi jangan sampai membiarkan ada kemungkaran di sekitar kita tanpa ada usaha aktif sedikit pun dari kita untuk mencegahnya dan menghentikannya. Ada sebuah hadis yang ini patut menjadi renungan buat kita mengenai semangat bernahi mungkar dan juga beramar ma'ruf. Mohon didengarkan. Walladzi nafsi biyadi. Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah maksudnya. La ta'murunna bil ma'ruf. Kalian benar-benar harus beramar ma'ruf. Wa la tanhawunna anil munkar, dan kalian benar-benar harus bernahi munkar. Aw la yushikannallahu, atau hampir-hampir Allah an yab'atsa 'alaikum iqaban, menurunkan kepada kalian siksa atau bencana malapetaka yang sifatnya macam-macam. Bencana itu jangan cuma dianggap gempa bumi, banjir, tanah longsor itu bencana. Lebih dari itu, lebih luas dari itu. Bahkan kondisi negara kita yang carut-marut semacam ini boleh jadi akibat ini. Ya. Tsumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah. Fala yustajabu lakum, dan Allah tidak mengabulkannya. Jadi di antara sebab doa itu enggak dikabulkan karena kita itu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Keburukan terus berlangsung, tidak bisa dihentikan sama sekali walaupun orang-orang sudah berdoa. Kenapa? Amar ma'ruf dan nahi mungkarnya tidak dijalankan. Terus kalau sudah turun malapetaka, yang kena itu yang maksiat saja apa semuanya kena? Semuanya kena, ya, semuanya kena. Kayak kapal di laut, ya. Penumpangnya ada 50 orang, ya. Ada satu yang nambeng, dia ini melubangi kapalnya. Yang kerem siapa? Yang tenggelam. Semuanya, dia harusnya 49 orang yang lainnya ini salah satunya ada yang bernahi mungkar. Jangan dibiarkan ada orang yang melubangi kapalnya. Jangan sampai mengatakan wis jarne urusane dewi, cek kelelep dewi. Enggak, yang kelelep bukan cuma dia. Kalau kita diamkan, yang kelelep dia dan juga kita. Nah, seperti itu karakteristik azab yang menimpa umat-umat terdahulu, dan itu pula yang bakal menimpa kita jika kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu coba di surat Al-A'raf. Ditulis juga nanti. Oh maaf, saya salah sebut. Surat Al-Anfal. Al-Anfal. Yang ini, ayat 25 ini.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Dan takutlah kalian terhadap fitnah atau bencana malapetaka yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim secara khusus di antara kalian. Artinya yang ditimpa siapa? Semuanya kabeh. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, hati-hati. Fitnah atau bencana yang bakal menimpa tidak sekedar orang yang berbuat zalim saja, tapi kalian yang tidak berbuat zalim kena juga. Kemudian wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu sangat keras azabnya. Dapat 3 oleh-oleh ya. Yang pertama tadi surat Ali Imran ayat 104. Berarti bagus hafalannya. Yang kedua surat Ali Imran ayat 110. Yang ketiga Al-Anfal 25. Ya. Kalau bisa nanti dihafalkan. Ya, dihafalkan, dibaca berkali-kali, nanti lama-lama hafal. Menghafal itu diulang-ulang aja, nanti hafal. Jangan surat yang paling hafal surat apa? Kulhu misalkan. Kenapa? Karena diulang-ulang. Ya, coba kalau jangan mengulang-ulang surat yang lainnya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Nanti janganlah hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Begitu. Ini pun sama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Amalan sederhana yang berpahala haji sempurna. Belum ngaji kita, ngaji dulu ya. Jangan biar hilang rasa ngantuknya. Kita ngaji dulu. Kemarin surat Inna A'tayna. Kita baca surat Inna A'tayna. Nanti kita lanjut surat Al-Ma'un. Sudah dipraktekkan saat sholat apa belum? Al-Kautsar yang kemarin roknya gimana? Al-Kautsar. Ya, masih ingat? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, temponya mengikuti contoh dari saya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Inna a'tainakal kautsar. Ya, agak berubah dikit. Apa yang berubah di sini? Dengungnya lupa. Dengungnya lupa. Bukan inna tapi inna gitu. Dengung dulu, sabar dulu. Ya, 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, dibaca bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang surat Al-Ma'un. Tidak apa-apa ditambah surat Al-Ma'un. Tidak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
ujung lidahnya ditempelkan ke ujung gigi sari atas. Yukadzibu. Dilemaskan, nempelnya jangan terlalu kuat, ngambang-ngambang saja. Ya, ngambang-ngambang itu bahasa Indonesianya apa? Ini masuk YouTube ya. Ngambang-ngambang itu apa bahasa Indonesianya? Nempel tapi tidak sekuat tenaga. Panjang ya. Kalau bahasa Jawa gampang. Nempelnya setengah-setengah ya, setengah-setengah. Tirukan saya. Dzadzubal. Kalau melihat cermin nanti lidah kita itu kuntuk-kuntuk, kelihatan dikit. Dzadzubal. Jangan ditaruh di belakangnya gigi sari atas, tapi di ujungnya. Nanti kelihatan kuntuk-kuntuk. Nanti suaranya bakal lembut mengalir. Dan seperti itu harusnya kalau baca. Jadi bukan ara'aital lati, tapi ara'aital ladzi ya. Bukan pula ara'aital lazi. Kalau zi itu bukan huruf dzal tapi huruf zai ya, huruf zai. Kita ulang, saya contohkan lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم Karena ain maka suaranya berjalan. Lokasi itu bahasa tajwidnya makhraj ya. Makhrajnya tempat keluarnya di tenggorokan tengah. Yad'u jalan. Yad'u ya, kayak orang tercekik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tepi lidah bagian samping. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Lihat tangan saya. Ini untuk menggambarkan aja. Ini lidah ya, lidah. Ini apa? Ini tangan. Ini tangan. Misalkan ini lidah, tepinya ini memanjang dari belakang sampai depan, boleh kiri, boleh kanan, ditempelkan ke dinding-dinding gigi geraham yang berdekatan dengannya. Boleh kiri, boleh kanan, ya. Ada berapa? Ada 5, ya. Jika utuh, ya. Jika utuh. Jika tidak utuh, gunakan yang masih tersisa, ya. Gunakan yang masih tersisa. Kalau enggak ada sama sekali, gunakan pondasinya. Pondasinya gigi apa? Gusi. Gusinya gigi geraham. Semampunya ya, Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Illa wus'aha. Terukan saya dari samping ya. Bo. Yang keras. Bo. Tidak pakai ujung lidah tapi samping. Suaranya dari samping. Bo. Li. Bu. Ya, kita baca lagi yang ini. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Berhenti di sini boleh apa tidak? Boleh. Kalau lihat mushaf yang Indonesia, di sini ada tanda lam alifnya biasanya. Tapi boleh kita berhenti di situ. Bahkan itu sunnah. Jadi berhenti tiap akhir ayat itu sunnah, yaitu sunnah. Yang jadi masalah jika lam alifnya di tengah-tengah ayat. Terus kita berhenti di situ maka harus mengulang. Di tengah-tengah ayat ada tanda lam alif. Boleh berhenti di situ tapi harus mengulang. Ya, karena lam alif yang dimaksud di situ adalah ini bukan tempat berhenti. Kalau bisa terus, ya, kalau bisa terus. Tapi kalau emang napasnya nggak cukup, boleh berhenti tapi harus mengulang. Adapun ini karena ini akhir ayat,
Gak usah ngulang, ya, gak usah ngulang, langsung aja. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Ada yang perlu diperbaiki. An salatihim, disamarkan. Suara nunnya disamarkan sambil siap-siap mengucapkan shad. Perhatikan. An salatihim. Sana. Suara samarnya, ya, suara samarnya di rongga antara gigi sari atas dan bawah. An salatihim. Itu aja, tirukan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Ibu-ibu silakan. Terus bapak-bapak. Sudah ada samarnya, cuma kurang lama dikit, ya, kurang lama dikit. Coba semuanya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, ditambah satu ketukan lagi samarnya. Durasinya kurang lama lagi, sama. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Karena ada alisnya dipanjangkan 2 kali lipat. Begitu ya. Biasanya gimana bacanya? Yura'un gitu aja. Harusnya yura'un. Kita lanjut. Wa yamna'una al-ma'un. Ya, sekarang kita baca bareng dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Baca Al-Quran jika tartil itu insya Allah lebih membekas di hati, lebih bisa menenteramkan jiwa dan menenangkan pikiran. Gini betul. Tapi kalau bacanya terburu-buru, ya, kemudian hak-haknya huruf tidak diberikan, panjang pendeknya kurang pas dan sebagainya, pengaruhnya jadi kurang, ya, kurang begitu nampak. Jadi kalau bisa nanti jangan kalau baca kejarlah kualitasnya bukan kuantitasnya. Dikejar bagusnya bukan banyaknya. Jadi yang kita pikirkan adalah kira-kira ini persembahan terbaik saya untuk Allah apa bukan? Kira-kira ini bakal diterima oleh Allah apa tidak? Begitu. Ya, dengan demikian jika itu semangat kita bahasanya akan lebih tenang, nggak buru-buru. Ya. Saya tanya, tapi jangan harus jujur.
Jangan sholat subuh tadi itu capek apa tidak? Hah? Itu 2 halaman. 2 halaman tadi. 2 halaman. Capek apa tidak? Enggak ya? Beneran? Dengan takut. Ya. Ya, alhamdulillah. Harusnya demikian. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, itu menggetarkan jiwa kita dan menenteramkan hati kita. Ya. Tapi kenapa kita sering dengar Al-Quran kok tidak bisa memberikan efek yang serupa kepada hati kita? Boleh jadi ada yang kurang pas pada bacaannya, begitu. Atau bisa jadi yang terlampau kotor itu hati kita, ya. Terlampau kotor itu hati kita. Jadi kalau mau seudon ke kita aja, jangan ke si pembacanya. Oh, itu sing moco nggak ikhlas sih, makanya aku nggak, bukan. Kita aja yang dikoreksi. Ya. Mungkin hati kita terlalu kotor sehingga dengarkan Al-Quran hambar-hambar saja, ya, hambar-hambar saja. Harusnya tergetar hatinya. Cuma ini kok hambar-hambar saja, berarti yang kotor mungkin hati kita, ya. Bukan si pembacanya yang kotor hatinya. Nggak ada tukaran kalau ngoreksi orang lain, ngoreksi dirinya aja. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kita. Amalan sederhana berpahala haji sempurna. Masih ingat di hadis yang pertama dulu, amalannya apa? Sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir atau melakukan aktivitas ibadah apapun, termasuk ini juga termasuk berzikir. Setelah itu ketika tiba waktu syuruk, ya, waktu syuruk itu kurang lebih 15 menit setelah waktu subuh habis. 15 menit setelah terbit matahari. Ya nanti pas jam 6 kita sholat itu sudah syuruk. Ya. Tadi bunyi tit sudah. Sejak bunyi tit ditambah 15 menit itu sudah masuk waktu duha, ya, syuruk. Ya. Sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi dengan niatnya ya niat sholat duha. Ya. Jika melafadzkan maka usolli sunatat duha. Jika cukup di hati maka saya niat sholat duha. Selesai. Cuma gitu aja. Nggak repot-repot. Ya. Batas akhirnya kapan? Batas akhirnya sholat duha 15 menit sebelum tiba waktu zuhur. Jadi jam 11 masih bisa apa enggak kalau sekarang? Sekarang masih bisa, ya. Tapi kalau yang jam 11 itu bukan yang ini, bukan yang sholat syuruk ini, bukan. Karena sholat syuruk itu sholat duha yang di awal waktu yang seperti ini. Apa itu aturannya? Sholat jamaah subuh, terus melakukan aktivitas zikir, kemudian ditutup dengan 2 rakaat sholat duha. Ya, bukan pulang dulu terus di rumah sholat duha, ya tetap berpahala ya. Cuma yang ini tadi jadi nggak sesuai dengan yang diinstruksikan dalam hadis. Selesai. Terus yang kedua kemarin apa? Berangkat ke masjid dengan niat untuk mempelajari ilmu atau mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Ya, kita baca lagi hadisnya dan nanti akan saya tambahkan beberapa hadis yang semakin memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu. Ya, nanti tatkala semangat kita melemah, kita ingat-ingat hadis-hadis ini agar kita semangatnya kembali lagi. Man ghada ilal masjidi, barang siapa di pagi hari bersegera menuju masjid, berangkat ke masjid. La yuridu, dia tidak menginginkan atau meniatkan illa kecuali an yata'allama khairan, kecuali untuk mempelajari kebaikan. Belajar agama ini, ya, belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Jadi baik yang belajar maupun yang mengajar masuk dalam kategori ini. Kana lahu ka'ajri hajjin, maka baginya pahala seperti orang yang haji taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Ingat, mendapat pahala seperti orang haji, ya, bukan dianggap seperti haji. Beda ya.
Jadi tetap punya kewajiban haji. Kita tetap punya kewajiban haji. Jangan sampai hajinya ke Masjid Kali Rejo. Ya. Ini dapat pahala haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Semoga tidak disalahpahami. Ya. Tapi nanti di akhirat tetap di buku catatan amal kita ada pahala-pahala haji yang banyak. Ada pahala haji yang banyak. Misalkan jenengan menangi ngaji ini 100 pertemuan, ya di sana ada haji 100 kali haji. Di dalam umurnya panjang sampai umur 100 sehat walafiat, ya. Kok nggak ada yang amin ya? Amin. Takut umur 100. Kan sudah saya tambahi sehat walafiat, ya. Jangan khawatirnya umur 100 tapi ngeri-ngeriin, ya. Mbak Ani menggos-menggos Senin Kemis gitu kan. Enggak, sehat walafiat, ya, sehat walafiat. Berarti berapa ratus pertemuan? Banyak itu. Jumlah pahala hajinya semakin melimpah ruah. Nah, sekarang kita tambahkan hadis-hadis yang ada keterkaitan dengan hadis tadi. Al-ahadits, hadis-hadis. Wa aqwalul ulama, dan perkataan-perkataan ulama. Allati laha ilaqah, yang memiliki keterkaitan bihadzal hadis, dengan hadis ini, hadis yang tadi. Ani bin Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau bersabda, man salaka tariqan, barang siapa menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu di jalan tersebut, ya. Sahhalallahu lahu bihi, maka Allah akan memudahkan untuknya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi kalau kita diberi taufik oleh Allah, dimudahkan langkahnya, dikuatkan semangatnya untuk menghadiri majelis ilmu, itu pertanda baik untuk kita. Itu pertanda Allah ingin memudahkan langkah kita menuju ke surganya. Jadi bersyukur, ya, bersyukur. Itu yang pertama. Sudah bisa dipahami, ya? Sangat gampang untuk dipahami. Kita lanjut. Wa majtama'a qaumun. Oh ya, yang tadi itu hadisnya rawahu Muslim, riwayat Muslim. Hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Benar-benar dari Nabi begitu, ya. Wa majtama'a qaumun. Saya langsung ke teks hadisnya, ya, untuk menyingkat waktu. Tidaklah satu kaum berkumpul. Kita ini sedang berkumpul apa tidak? Nah, ini termasuk kita, ya, termasuk kita. Fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid, ya, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama menganalogikan atau mengkiaskan hadis ini kepada majelis-majelis ilmu dimanapun tempatnya. Boleh jadi ngajinya di rumah salah seorang dari panjenengan sama, atau mungkin di pondok sama, atau mungkin di sekolah sama, termasuk kategori ini. Apa yang dilakukan kumpul-kumpul di situ? Yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Apa berarti? Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya di antara mereka. Jadi ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang menyampaikan, ada yang menerima atau mendengarkan. Jadi kumpulnya bukan kumpul dalam rangka jagongan, ya, ngobrol ngalor ngidul, apalagi sampai ngerasani tonggo, ya. Itu orang kalau apa itu ngerasan-rasan itu dihias sama setan. Jadi kata-kata yang keluar tuh kayak mutiara, ya, kayak indah gitu. Di telinga kayak terdengar merdu dan sebagainya, sehingga orang asal-asal biasanya bisa duduk sangat awam, ya, sangat lama. Tapi waktunya ngaji, saya kait buka oleh 5 menit wis jekluk-jekluk keturun-turun, ya. Setani Melayu, ya. Kita lanjut. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tadi kan diawali dengan tidaklah satu kaum berkumpul, ya kan? Di satu rumah dari rumah-rumah Allah, baca Al-Quran, kemudian mempelajarinya di antara mereka, kecuali, ini sambungan dari kalimat di awal tadi, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman. Jadi kan merasakan apa tidak sekarang?
Rasakan, utang sampai lali sekarang, tapi ya tetap disaur, ya. Nanti tetap disaur. Tenang, ya. Ketentraman itu bisa dicari salah satunya melalui majelis ilmu. Jangan kalau sumpek-sumpek itu, kalau jangan bermain HP, ya. Apalagi sudah sepuh terus main game, aduh sudah bukan waktunya bermain-main, ya. Kita sudah hampir finish, sudah hampir tiba ajalnya, bukan waktunya untuk bermain-main. Larinya ke masjid, nanti kita akan menemukan ketentraman di situ. Ya. Yang kedua, di samping turun ketentraman, wa wasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi malaikat. Kita sekarang sedang dikelilingi malaikat. Alhamdulillah tidak kelihatan. Kalau kelihatan nanti jenengan bingung tolak-tolak terus, nggak lihat saya, lihat malaikat yang berada di sekelilingnya, ya. Mengamati bentuk sayapnya, tubuhnya dan lain sebagainya. Nggak fokus jadinya nanti, ya. Ngapain mereka mengelilingi kita? Ridho dengan apa yang kita lakukan saat ini, dan mereka memohonkan rahmat serta ampunan buat kita. Kira-kira dikabulkan apa tidak kalau malaikat berdoa? Dikabulkan. Jadi orang yang rajin duduk di majelis ilmu, dosanya itu senantiasa terbersihkan dengan doa-doanya malaikat. Doa-doanya malaikat. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu jika dibanggakan berarti sesuatu itu istimewa. Ya Bang, enggak? Istimewa. Lah kalau enggak istimewa, kenapa dibangga-banggakan? Ya. Karena istimewalah maka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Sekarang yang ketiga, bukan Al-Qur'an tapi perkataan Imam Syafi'i. Ini kan banyak yang idolanya Imam Syafi'i. Di Indonesia terutama banyak yang mengidolakan Imam Syafi'i. Coba kita simak bagaimana perkataan Imam Syafi'i. Qala al-Imamu asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i yang semoga Allah merahmati beliau berkata, "Thalabul ilmi, menuntut ilmu, afdalu, lebih utama, min sholatin nafilah, daripada sholat sunnah." Jadi dengan sholat sunnah apapun itu pahalanya nggak bisa ngalahkan pahalanya thalabul ilm. Tadi qobliyah subuh itu kan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu masih kalah dengan pahalanya thalabul ilm. Bayangkan. Salat-salat yang lainnya termasuk qiyamul lail. Salat yang paling tinggi kedudukannya setelah salat fardu kan salat malam. Itu pun masih kalah dengan thalabul ilm. Ini Imam Syafi'i dengan keilmuan beliau yang luar biasa menyatakan demikian. Ya. Tentunya ya beliau mengatakan demikian adalah dasarnya, enggak ngawur, ya, enggak ngawur. Yang keempat, nah ini menguatkan perkataan Imam Syafi'i. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, berkata, "Tadzakurul ilmi ba'da lailatin." Mempelajari ilmu, membahas satu disiplin ilmu agama pada sebagian malam. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, min ihya'iha, daripada menghidupkan malam itu dengan aktivitas ibadah. Daripada sholat malam semalam suntuk, beliau itu lebih suka mempelajari ilmu atau bahas ilmu pada sebagian waktunya saja. Artinya sholat malam full, ya, itu nggak bisa ngalahkan pahalanya thalabul ilm. Yang mana thalabul ilmunya tidak semalam suntuk, ya, tidak semalam suntuk. Iya, ini ngajinya kan mungkin cuma 1 jam. Tadi mulainya jam 5. Itu bisa ngalahkan andai kata jenengan ada yang mampu sholat malam dari habis isya sampai menjelang subuh. Itu nggak bisa ngalahkan pahalanya ini, ya. Makanya kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Selalu mengikuti jika ada majelis ilmu. Di sini ada 3 majelisnya, ya. Ada Gus Udin, ada juga Ustaz Abdul. Berusaha hadir jika tidak ada. Yang ke-5, ya. An Muawiyah, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya." Allah ngarepno api. Sapa wonge sing dikarepno api nang Gusti Allah. Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agama. Faqih itu paham, ya. Dan tidak mungkin seseorang itu paham tanpa belajar, ya, tanpa ilmu. Belajar, karena Nabi bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sabar itu hanya bisa diraih dengan latihan sabar. Jadi sabar-sabar no. Gak ada orang itu asli sabar. Yang ada ya latihan sabar. Latihan sabar. Aslinya ya kepingin ngamuk, ya, kepingin ngamuk aslinya. Cuma dari sekian orang yang kepingin ngamuk ini ada yang berhasil mengendalikannya, ada yang tidak mampu mengendalikannya. Makanya katanya Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, ya. Gelut gak tahu kalah, menangan gitu. Itu bukan tolak ukur kekuatan sebenarnya. Innamasy syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat yang sebenarnya itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala dia sedang marah. Itu orang yang kuat. Sulit loh menahan marah, itu sulit, ya. Apalagi memang kita ini keturunan daerah Madura, ya. Saya dulu mondok itu punya teman yang Madura tuh bual balik gelut, ya Allah. Kok seneng temen gelut itu? Iya ada, ya. Tapi nggak sampai carok enggak, ya. Enggak. Maksudnya teman-teman saya ini kok seneng teman tukaran gitu. Masalah-masalah kecil dibesar-besarkan, ya. Terus lama-lama akhirnya berantem, ya. Adapun yang teman-teman saya dari Malang, Sidoarjo enggak begitu karakternya, ya. Jadi menahan marah itu salah satu di antara tanda kekuatan keimanan seseorang. Jadi kan kalau sedang marah terus ingin mengendalikannya, caranya bagaimana? Ya, wudu, ya. Marah itu dari setan, setan itu dari api. Biar dingin, wudu, biar pikirannya tenang. Kalau pikirannya masih panas tadi, itu andai kata ngomong, mungkin yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang batil, yang boleh jadi bakal menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri atau orang lain, atau bisa menyebabkan penyesalan seumur hidup. Ya apa tidak? Jadi puas sesaat, ya, habis itu langsung nyeselnya seumur hidup. Wudu dulu. Wudu nggak cukup, mandi, ya. Wudu nggak cukup, mandi. Ya. Mungkin apinya terlampau besar, air wudu nggak cukup, ya. Mandi. Yang kedua, ganti posisi. Jika posisinya berdiri, ganti duduk. Jika duduk, ganti berbaring. Ganti itu. Karena orang kalau dalam posisi berdiri itu dalam kondisi leluasa untuk melampiaskan amarahnya. Ya. Makanya orang ketika marah kan biasanya ngatek bisik, ya, ngatek bisik, ya bang, begitu. Duduk. Ya. Gimana orang marah sampai tidur tuh nggak ada wibawanya, orang marah sampai tidur nggak ada wibawanya. Ya. Nomor 3, kata Nabi, idza ghadibta faskut. Kalau kamu marah, diam. Diam. Ketika marah, diam. Tidak mengatakan apapun, tidak berbuat apapun. Karena kalau dalam kondisi marah, maka perkataannya berpotensi untuk zalim dan perbuatannya berpotensi untuk zalim. Jadi diam. Nanti kalau sudah tenang, ya sudah tenang, baru disampaikan. Yang keempat, renungkan akibat buruk dari kemarahan tersebut. Relakah kita demi kepuasan sesaat, akhirnya kita menyesal selamanya. Begitu. Dan masih banyak lagi metode-metode untuk mengendalikan amarah. Kapan-kapan kita akan bahas itu, ya. Terutama untuk kita yang masuk kategori ngamuan, ya. Masuk kategori ngamuan. Saya ini sebetulnya kategori ngamuan. Saya ini, ya nyabar-nyabar. Jika jenengan mengira saya itu sabar, jenengan berarti terlalu berhusnudzon kepada saya. Ya. Sama, kita sedang berjuang untuk bisa sabar. Sudah jam 6, sebetulnya masih ada 6, 7, 8,
9. Kita akan bahasnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menjawab pertanyaan yang dulu mengenai ada toko yang memberikan kupon undian berhadiah umroh. Ya. Tokonya kebetulan toko yang jualan kurma atau serba-serbi dan pernak-pernik haji. Oke. Yang semisal ini berdasarkan fatwanya para ulama tidak termasuk kategori judi, ya. Karena orang yang dapat hadiah umroh dia itu beruntung, sedangkan yang tidak dapat hadiah umroh dia itu tidak merugi, ya kan? Beda kalau yang undian kupon misalkan gerak jalan beli sebanyak-banyaknya, kuponnya misalkan harganya 5 ribuan, tuku sampai 10 misalkan, ya. Korban uang berapa? 50 ribu. Harapannya apa? Iya. Dia mengundi nasib, harapannya semakin banyak kupon yang dia beli, dia bakal menang. Dia bakal menang dapat hadiah. Nah, nanti ketika pengumuman namanya nggak keluar, dia itu rugi apa tidak? Rugi. Kalau yang ini memang belanja murni belanja, nggak ada urusan sama hadiah-hadiah itu. Ya kita memang belanja kan ada keperluan untuk belanja. Cuma tokonya buat promo-promo untuk menarik pelanggannya, menyemangati, atau mungkin orangnya kepingin sedekah, ya, daripada hartanya ditumpuk-tumpuk, ya. Lebih baik digunakan untuk bersedekah kepada kaum muslimin, dan alhamdulillah bakal menjadikan tokonya semakin laris. Jadi kita tatkala menang, alhamdulillah, ya beruntung. Tatkala kita nggak dapat hadiah umroh, kita nggak rugi, kita nggak ngeluarkan apapun, ya kita itu belanjaan orang mampu. Jadi itu nggak apa-apa. Nah, sekarang yang berikutnya, silakan barangkali ada yang tanya. Nggih, Bu. Orang gitu. Oke, ya. Terima kasih. Beliaunya memberikan masukan belajarnya dari Al-Baqarah, ya. Dari Al-Baqarah biar urut dari juz 1 nanti lama-lama hatam juz 30. Nggak tahu hatamnya tahun berapa. Itu masukan yang baik, ya. Adapun saya dimulai dari Anas terus jalan mundur, itu tujuannya kita pelajari dulu surat-surat yang selak butuh dan lebih manfaat buat kita karena tiap hari dipakai. Nah, nanti kalau itu udah selesai, juz amnya udah selesai, baru kita pindah ke juz 1. Nanti ya dari juz 1 nggak usah ngulang juz 30, nanti hatamnya itu di juz 29 karena yang 30 sudah selesai. Sekalian artinya. Jika sekalian artinya nanti jadinya kajian tafsir, ya. Kajian tafsir. Sementara ini tadi kajiannya ini bukan kajian tafsir, ya. Andai kata ada tafsir yang saya sampaikan itu untuk bonusnya saja, untuk tadabbur, untuk perenungan. Tadi kan ada tadabbur, itu nanti saya pilihkan ayat-ayat yang kebetulan dipakai saat imami, biar bisa ditadabburi, begitu, ya. Adapun kalau kepingin yang kayak tadi, maka itu tersendiri, ya, karena kalau tafsir beda lagi. Khusus ngaji, ya, khusus ngaji yang dibahas murni Al-Quran, ada tafsirnya. Terima kasih masukannya. Untuk sementara begini dulu formatnya. Gimana, Pak? Belanja 2 dapat 3. Beli 2 dapat 3. Beli 3 keren. Yang biasanya bikin orang jadi nggak mau beli itu beli 2 dapat 1. Belinya 2 kok dikasih 1, akhirnya nggak mau beli. Ada lagi yang tanya? Monggo, Pak. Iya. Kalau kita pagi-pagi berangkat dari rumah menuju masjid dengan niatan untuk baca ilmu, iya, mendapatkan pahala haji. Tapi kalau kita lupa niat dari rumah, tahu-tahu sudah di masjid, aku belum niat dari rumah, bagaimana? Itu tersesat di dalam kebaikan, ya. Tersesat di dalam kebaikan. Tetap katut itu, ya. Tetap katut itu. Asalkan sudah tahu ono ngaji langsung ikut gitu aja, ya.
itu udah termasuk. Seperti Ramadan gitu. Kenapa? Sekali hari pertama. Iya. Jadi jenengan tuh sudah punya himmah, punya tekad. Pokok ono ngaji di Masjid Kalirejo aku tak melok. Ya, cuma waktu itu